Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zilfa Azhara Salim, and then today I'm going to presentation my PowerPoint slide about post-colonialism perspective by Edward Said, Gayatri Spivak, and Homi K. Bhabha. Langsung saja. Yang pertama ada Introduction to Post-colonialism. Apa sih post-colonialism itu? Jadi, post-colonialism ini merupakan sebuah pendekatan studi yang membahas mengenai dampak panjang dari kolonialisme terhadap masyarakat dan juga bangsa yang dijajah. Nah, kajian ini itu mencakup tentang sosial, budaya, politik maupun ekonomi mereka. Dan bidang ini itu mulai muncul pada 1960, yang mana ketika para sarjana di negara-negara yang sebelumnya dijajah itu mulai mengembangkan dan juga menganalisis teori kritis tentang sejarah, sastra, dan juga budaya. Selanjutnya, apa sih tujuan dari postkolonialisme ini? Jadi, tujuan utama dari postkolonialisme ini adalah untuk menganalisis dan mendiskonstruksi dampak kolonialisme terhadap masyarakat dan bangsa yang juga dijajah. Tetapi tidak hanya itu, ada beberapa tujuan, diantaranya itu untuk melemahkan teori-teori yang digunakan kolonialis untuk memandang dunia, terus juga untuk membangun ruang intelektual bagi masyarakat terjajah untuk bisa berbicara, terus juga memahami dampak psikologi pemerintah kolonial terhadap identitas dan dinamika kekuasaan. Nah, teori postkolonialisme ini juga bisa digunakan untuk menganalisis suatu karya sastra, karena teori ini itu tidak hanya membahas atau berfokus pada struktur-struktur pada tulisan, tapi juga unsur di luar tulisan seperti ilmu sosial, bahasa, sastra, politik, ataupun ekonomi. Terus ini ada beberapa tokoh yang berpengaruh dalam postkolonialisme. Yang pertama ada Edward Said. Nah, Edward Said ini lahir pada 1 November 1935 dan wafat pada 24 September 2003. Dia ini adalah seorang akademis, kritikus sastra, dan juga aktivis politik Amerika Palestina. Ia itu merupakan profesor sastra di Columbia University dan termasuk salah satu pendiri bidang postkolonialisme. Nah, beliau ini lahir di Madras, Britania. Terus juga ayahnya ini merupakan seorang angkatan darat Amerika Serikat. Nah, Edward Said ini dianggap sebagai bapak kajian postkolonialisme. Nah, salah satu karyanya yang terkenal yaitu Orientalism yang dirilis pada 1978, dan karyanya ini itu dianggap sebagai teks dasar dalam teori postkolonialisme. Selanjutnya ada Orientalism. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Orientalism ini merupakan teks dasar dalam postkolonialisme. Nah, apa sih isi dari Orientalism ini? Jadi, Edward ini membahas mengenai cara pandang orang Barat terhadap orang Timur, yang mana orang Barat ini menganggap mereka itu lebih superior dibanding orang Timur, dan orang Barat itu menganggap bahwa orang Timur itu lebih inferior dibandingkan mereka. Terus juga dalam karyanya ia mengatakan bahwa sarjana Barat itu menciptakan citra atau perspektif palsu
palsu mengenai orang Timur, yang mana orang Timur itu dianggap sebagai primitif dan tidak beradab dibandingkan dengan orang Barat yang lebih maju, terus juga beradab. Seperti itu. Ia juga percaya bahwa konsekuensi kolonialisme itu masih terus berlanjut bahkan setelah berakhirnya kolonialisme itu. Terus dia juga memberi kritik terhadap Orientalism yang ia mendeskripsikan sebagai representatif budaya yang keliru yang digunakan dunia Barat dalam melihat dunia Timur. Terus selanjutnya ada tokoh yang kedua yaitu Gayatri Chakravorty Spivak. Nah, Spivak ini lahir pada 24 Februari 1942. Ia ini merupakan pemikir dan juga menjadi pelopor dari studi postkolonialisme ini. Dan Spivak itu melakukan kajian kritis atas pengaruh kolonialisme dalam bidang budaya dan sastra. Ia menggunakan perspektif Marxism, feminism, dan juga deconstruction. Nah, hal yang menjadi kajian Spivak ini itu adalah para imigran, terus juga para pekerja, terus juga perempuan, seperti itu, dan juga kaum-kaum yang tertindas. Nah, selanjutnya itu ada salah satu karya dari Spivak yang sangat terkenal yang berjudul Can the Subaltern Speak? Sebelumnya, apa sih the subaltern itu? Jadi, the subaltern itu adalah penduduk yang secara sosial, politis, dan geografis itu berada di luar struktur kekuasaan kolonial. Nah, mereka ini juga dianggap sebagai kelompok masyarakat yang dipinggirkan, seperti itu. Dan dalam karyanya Spivak ini membahas mengenai isu-isu tentang bagaimana kaum subaltern ini diperlakukan. Nah, beberapa isu yang dibahas itu adalah bagaimana kaum subaltern diperlakukan, terus juga bagaimana penindasan dan juga marginalisasi intelektual itu bisa terjadi, terus juga bagaimana kelompok elit itu mensubordinasikan atau dibuat tunduk kepada orang-orang Barat, terus juga bagaimana kaum subaltern itu mengalami diskriminasi ataupun tindakan seperti itu. Selanjutnya ada tokoh yang terakhir yaitu Homi K. Bhabha atau Homi Karsaji Bhabha. Beliau lahir pada 1 November 1949. Ia adalah seorang sarjana dan juga teoris kritik India. Beliau lahir di Mumbai, India, dan beliau ini lulus dengan gelar BA dari Mumbai University, dan beliau juga mendapat gelar MA, MPhil, dan DPhil dalam sastra Inggris di Oxford University. Ia juga merupakan seorang profesor humaniora di Harvard University, dan ia adalah salah satu tokoh terpenting dalam studi postkolonialisme. Dia telah mengembangkan sejumlah neologisme dan konsep kunci di bidang tersebut seperti hibriditasi, terus juga mimicry, dan juga ambivalence. Konsep yang pertama itu ada hybridity. Nah, hybridity ini merupakan suatu proses percampuran
2 budaya atau lebih, sehingga menghasilkan budaya baru yang kompleks dan unik. Contohnya adalah makanan fusion, yang mana makanan ini itu menggabungkan unsur-unsur dari berbagai tradisi kuliner. Nah, selanjutnya itu ada mimikri, dan mimikri ini merupakan cara bagaimana masyarakat yang terjajah itu bisa mengambil alih adat istiadat, gaya ataupun nilai-nilai mereka, dulu, seperti itu. Yang terakhir itu ada ambivalence. Nah, ambivalence ini mengacu atau menuju pada sikap yang bertentangan antara ketertarikan dan penolakan terhadap budaya penjajah oleh budaya penjajah ataupun yang dijajah, seperti itu. Selanjutnya ada conclusion. Nah, kesimpulannya adalah postkolonialisme ini merupakan sebuah pendekatan studi yang menganalisis dampak panjang dari kolonialisme terhadap masyarakat yang telah dijajah. Dan ini itu mencakup politik, budaya, sosial, dan juga ekonomi. Nah, tujuan utama dari postkolonialisme ini adalah untuk menganalisis dan juga mengetahui apa sih dampak kolonialisme di masyarakat dan juga bangsa yang telah dijajah, seperti itu. Dan ada beberapa tokoh yang mempengaruhi teori ini. Di antaranya itu ada Edward Said, terus juga Gayatri Spivak, dan juga ada Homi K. Bhabha. I think that's all from me to complete my final examination. Thank you very much. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.